Baik, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baik, kita lanjutin kembali pelajaran kita dalam fikih zakat. Masih tersisa satu masalah lagi atau satu materi lagi, yaitu tentang zakat fitr atau zakat fitrah. Baik, silakan dibuka ringkasannya tentang zakatul fitr. Apa itu zakatul fitr? Nah, sumiyat bidzalika li'annaha tajibu bil fitri min Ramadan wala ta'liqu laha bil mal wa innama hiya zakatun 'anil nafsi wal badan. Nah, jadi zakat fitrah kenapa dinamakan dengan al-fitr? Karena li'annaha tajibu bil fitr, karena zakat tersebut wajib karena ada fitr. Fitrnya itu artinya berbuka dari puasa Ramadan. Jadi kita sudah selesai puasa 1 bulan penuh, maka kita harus membayar zakatul fitr. Wala ta'liqu laha bil mal, dan tidak ada hubungannya dengan harta benda. Jadi kita sudah sebutkan kemarin bahwasanya zakat itu ada dua, ada zakat yang berkaitan dengan badan, ada yang zakat berkaitan dengan mal. Zakat mal sudah kita bahas, mulai dari zakat emas, perak, hewan ternak dan sebagainya. Sekarang kita yang zakat yang berkaitan dengan badan, yaitu zakat fitrah. Di sini disebutkan wa innama hiya zakatun 'anil nafsi wal badan. Tapi zakat fitrah itu zakat yang berkaitan dengan jiwa ataupun badan. Nah, zakatul fitr wajibatun ala kulli muslimin. Dan zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Yang dia muslim, orang Islam, maka wajib dia harus membayar zakat fitrah walaupun dia belum berpuasa, belum balik. Nah, lima rawa Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala farada Rasul sallallahu alaihi wasallam sadaqatul fitri min Ramadan sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'alal abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghiri wal kabir minal muslimin. Nah, berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, beliau mengatakan Rasul sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah berupa so'an min tamrin, jadi 1 sok kurma. Jadi takarannya adalah 1 sok kurma atau 1 sok gandum. Wajib untuk siapa? Wajib untuk al-abdi wal hurri, budak maupun yang merdeka. Jadi budak wajib bayar zakat fitrah. Tapi yang bayar siapa? Yang bayar tuannya. Wadzakir wal unsa, dan juga setiap laki-laki dan perempuan, wasghiri wal kabir, baik dia kecil maupun besar, minal muslimin, yang penting dia adalah termasuk orang Islam. Kemudian zakat fitrah di sini menjelaskan tentang siapa saja yang wajib untuk membayar zakat fitrah. Tajibu zakatul fitri ala kulli muslimin kabirin wa saghirin wa dzakarin wa unsa wa hurrin wa 'abdin. Jadi zakat fitrah wajib untuk setiap muslim, baik dia besar, kecil, laki-laki, perempuan, merdeka ataupun budak, semuanya wajib membayar zakat fitrah. Berdasarkan hadis Ibnu Umar tadi. Wa yustahabu ikhrajuha 'anil janin idza nufikhat fihi ar-ruh wa huwa ma sara lahu 4 ashhur. Dan disunahkan untuk mengeluarkan zakat fitrah dari janin yang masih dalam kandungan jika sudah ditiupkan ruh kepada janin tersebut, yaitu kira-kira umurnya adalah 4 bulan. Jadi kandungan yang sudah berumur 4 bulan, maka disunahkan. Di sini dia mengatakan dalam buku antum yustahab, disunahkan untuk dikeluarkan zakat
zakat fitrahnya. Jadi misalnya nanti kalau antum punya istri atau ibu antum sudah sedang hamil dan umur kehamilannya 4 bulan lebih, maka disunahkan untuk membayar zakat dari janin yang ada di dalam kandungan ibu kita atau istri kita nanti. Nah, wa yajibu ayyukhrajaha wa yajibu ayyukhrijaha an nafsihi wa amman talzimuhu wa amman tulzimuhu nafaqatuhu min zawjatin aw qaribin. Nah, dan zakat fitrah atau wajib untuk seseorang mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan untuk orang yang dia tanggung nafkahnya. Jadi misalnya ada A, si A dia wajib mengeluarkan zakat, membayar zakat fitrah. Kemudian si A ini punya anak dan juga punya istri, maka dia juga yang harus atau yang wajib membayarkan zakat fitrah dari istrinya maupun anak-anaknya atau orang yang dia nafkahi di rumahnya. Misalnya di situ ada saudaranya atau sepupunya yang yatim misalnya, dia bertugas merawat, mengasuh sepupunya tersebut, maka dia wajib membayarkan zakat fitrah itu dari saudaranya yang dia tanggung nafkahnya. Nah, wa kadzal abdu fa inna shadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi. Wa kadzal abdi wa inna shadaqatal fitri tajibu ala sayyidihi. Dan begitu juga budak. Tetapi budak, zakat fitrahnya bagi budak wajib untuk tuannya. Jadi yang wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk budaknya adalah tuan dari budak tersebut. Misalnya ada si A tadi, si A punya budak, si B misalnya, maka yang wajib membayarkan zakat fitrah bagi budak B itu adalah si A, karena A itu tuan dari si B tersebut. Hal itu berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa fil abdi shadaqatun illa shadaqatul fitri." Nah, jadi tidak ada zakat yang wajib dibayarkan oleh seorang budak kecuali zakat fitrah, dan itu pun yang membayarkan bukan budak itu sendiri tapi tuannya. Nah, fa zakatul fitri la tajibu illa bisyaratain. Zakat fitrah itu tidak wajib kecuali jika sudah terpenuhi 2 syarat. Syarat yang pertama adalah dia harus beragama Islam, fala tajibu alal kafir. Kalau bukan muslim, maka dia tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian yang kedua, wujubu ma yafdulu an qutihi wa quti iyalihi wa hawaijihi al-asliyati fi yaumil 'id wa lailatihi. Nah, syarat yang kedua adalah ada makanan pokok yang berlebih di rumahnya. Ma yafdulu itu berlebih, yang lebih, yang cukup untuk dirinya dan cukup untuk keluarganya yang dia tanggung nafkahnya, dan juga cukup untuk kebutuhan pokok pada hari raya dan juga malamnya. Jadi satu hari pada hari raya tersebut, satu Syawal tersebut, pagi sampai pagi berikutnya itu cukup ada persediaan bahan makanan pokok untuk satu hari itu. Dan kalau lebih, misalnya dalam sehari dia hanya memasak nasi misalnya 2 kg untuk dia dan keluarganya, cukup, atau 1 kg misalnya. Kemudian di rumahnya dia punya lebih, misalnya di rumahnya ada tersedia 15 kg, maka dia wajib mengeluarkan zakat fitrah. Atau jika tidak punya bahan makanan pokok, tapi dia punya uang untuk membeli bahan makanan pokok dan uangnya itu lebih
maka dia wajib membayar zakat fitrah. Adapun kalau tidak lebih, ya, hanya cukup untuk makan dia saja dan keluarganya saja, maka tidak wajib mengeluarkan zakat fitrah. Allah taala alam bissawab. Kemudian sekarang kita pindah ke miqdarul wajib, kadar wajib yang harus dikeluarkan, yang harus dibayarkan untuk zakat fitrah. Nah, miqdarul wajib fi zakat al-fitri sa'un min walibi qudi ahli balad. Nah, jadi kadar yang harus dia bayarkan untuk bayar zakat fitrah adalah satu sok dari makanan pokok negeri tersebut. Bisa berupa bur, gandum, syair juga gandum, jenisnya lebih jelek, atau tamrin, atau kurma, atau kismis, atau arus, beras, ataupun jagung, tergantung makanan pokok pada daerah tersebut. Misalnya makanan pokoknya gandum atau sagu misalnya, yang dikeluarkan adalah sagu. Wala yujzi'u ikhraju qimatit ta'am, dan tidak dibolehkan membayar zakat fitrah dengan nilai dari makanan tersebut. Maksudnya nilai apa? Jadi misalnya yang harus dikeluarkan adalah 1 kilogram beras atau 1 sok beras. Nah, di daerah tersebut 1 sok beras misalnya setara atau senilai dengan 1 kilogram gula pasir misalnya. Kemudian dia keluarkan 1 kilogram pasir untuk bayar zakat fitrah, dan itu tidak boleh. Kalau makanan pokok pada daerah tersebut beras, ya dikeluarkan beras. Kurma ya kurma, jangan yang lain. Dan tidak boleh dibayarkan dengan uang, tidak boleh. Kalau punya uang ya dibelikan bahan makanan pokok, kemudian dibayarkan untuk zakat fitrah. Lianna dzalika khilafu ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena hal tersebut menyelisih apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa li'annahu mukhalifun li amali sahabah, dan juga menyelisihi amalannya, perbuatannya para sahabat. Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'am. Dulu para sahabat membayar zakat fitrah itu dengan 1 sok makanan pokok mereka, kurma atau gandum. Wali'anna zakat al-fitri ibadatun mafrudatun min jinsin muayyan wa huwa at-ta'am. Dan karena zakat fitrah itu adalah ibadah yang diwajibkan baru dalam bentuk jenis tertentu yang sudah muayyan, yang sudah ditentukan, yaitu ta'am, atau kita artikan makanan pokok. Fala yujzi'u ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan, maka tidak boleh mengeluarkan zakat fitrah, membayarkan zakat fitrah dari selain jenis yang sudah ditentukan. Yang sudah ditentukan itu makanan pokok, maka harus bayar makanan pokok, bukan uang. Karena makanan pokok kita bukan uang. Kalau makanan pokok kita beras, ya keluarkan beras. Jangan uang. Kemudian kita beralih ke masalah berikutnya tentang waktu membayar zakat. Nah, waktu wujub zakat fitr, waktu wajibnya membayar zakat fitrah, yaitu bi ghurubi syamsi min lailatul 'id, li'annahu al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitr min Ramadan. Nah, kapan waktu wajib bayar zakat fitrah? Yaitu ketika matahari tenggelam pada malam takbiran atau malam hari raya, malam 1 Syawal, matahari tenggelam. Nah, waktu itu berarti sudah wajib bayar zakat fitrah. Yang belum bayar maka wajib pada waktu itu bayar zakat fitrah. Li'annahu al-waqtu alladhi yakunu bihi al-fitr min Ramadan. Karena waktu tersebut waktu yang dijadikan fitr, berbuka kita, selesai kita dari berpuasa Ramadan. Nah, wali ikhrajiha waqtan, dan untuk membayar zakat
zakat fitrah itu ada dua waktu, dibagi menjadi dua, yaitu waktu fadilah dan waktu jawaz. Nah, waktu fadilah wa waktu jawaz. Waktu fadilah berarti waktu utama. Waktu jawaz berarti waktu yang dibolehkan. Nah, kapan? Nah, fa amma waktul fadilah, adapun waktu yang dibolehkan atau yang utama, afan. Waktu yang utama untuk membayar zakat fitrah adalah fahuwa min tulu'i fajri yaumil 'aid ila qubaili ada'is salatil 'aid. Itu ketika terbit fajar pada hari raya, pada 1 Syawal, ila qubaili ada'is salatil 'aid, sampai sebelum dilaksanakannya salat Id. Nah, jadi waktu fadilah adalah ketika pada subuh selesai salat subuh langsung bayarkan. Itu waktu yang utama. Nah, berdasarkan hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nasi ila shalah. Nabi itu memerintahkan manusia, para sahabatnya, untuk membayar zakat fitrah sebelum manusia keluar untuk salat. Adapun waktu jawaz, waktu yang dibolehkan adalah fahuwa qabla al-'aid bi yaumin aw yaumaini, yaitu sebelum hari raya 1 hari atau 2 hari sebelumnya. Hal itu berdasarkan perbuatannya Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan juga para sahabat yang lain. Dan tidak boleh mengakhirkan pembayaran zakat fitrah setelah selesai salat Idul Fitri. Nah, wala yajuzu ta'khiruha an salatil 'aid fa in akharaha fa hiya shadaqatun minas shadaqat. Kalau dia membayar setelah salat Id, maka itu bukan termasuk zakat fitrah, tapi hanya sedekah biasa. Wa ya'sam 'ala hadat ta'khir, dan dia berdosa karena mengakhirkan pembayaran zakat fitrah. Hal itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man addaha qabla shalah fa hiya zakatun maqbulah." Barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum salat Id, maka itu zakat yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun barang siapa yang menunaikannya, membayarkan zakat tersebut setelah salat, maka itu adalah termasuk sedekah dari sedekah-sedekah. Maksudnya sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Allahu taala alam bisawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.